Shalom dan puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Dari Pengakuan Dosa kepada Penghiburan. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami, menolong kami dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih juga karena saudara terus bersama saya setiap minggu dalam pembelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita. Pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, bagaimana doa yang dilayangkan oleh Daniel? Apa kaitan doa Daniel ini dengan penglihatannya? Dan apa kaitan doa Daniel ini dengan 70 kali 7 masa? Dan seperti biasa di screen saya paparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan kita saudara terdapat dalam Daniel 9 ayat 19 yang mengatakan, Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Tuhanku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Dan mungkin seperti biasa juga ada baiknya kita mempelajari garis besar Daniel pasal yang ke-9. Di screen saudara saya paparkan Daniel dari ayat yang pertama hingga 19 itu adalah doa pengakuan Daniel. Kemudian ayat 20 hingga 23 itu adalah Gabriel yang menemui Daniel. Kemudian bahagian yang ketiga ayat 24 hingga 27 itu adalah tentang nubuatan 70 minggu. Pada tahun ketiga pemerintahan Belshazzar, Daniel ditunjukkan sebuah penglihatan atau visi atau hazon dalam bahasa asli yang meliputi visi 2300 hari marah yang berkaitan dengan tempat perlindungan bait suci yang sunyi. Daniel belajar dan berdoa tentang pemusnahan tempat kudus, yaitu bait suci, selama beberapa tahun. Kemudian Tuhan mengutus Gabriel sekali lagi untuk menjelaskan kepadanya penglihatan itu, yaitu marah. Itu sebabnya kita mendapati dalam Daniel 9 mengandungi salah satu doa yang paling berkuasa di dalam Alkitab. Pada saat-saat kritikal kehidupannya, Daniel memilih jalan penyelesaian dengan berdoa untuk menghadapi cabaran yang terletak di hadapannya. Ingat bahwa penglihatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 sangat memberi kesan kepada Daniel, menguatirkan Daniel. Walaupun garis kasar keseluruhan nubuatan itu dijelaskan, Daniel tidak dapat memahami tempo masa yang disampaikan dalam perbualan di antara dua makhluk surgawi, yaitu sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dalam Daniel pasal 9 juga, pencerahan yang lebih banyak diberikan kepada nabi. Dan kali ini juga sebagai jawaban kepada doa tulus yang bersungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya saudara, pada hari ini kita akan membagikan dua bahagian besar pembahasan atau topik pembahasan kita, yaitu doa Daniel dan jawaban Tuhan kepada doa itu. Di mana yang pertama kita membahas Daniel memberitahu pentingnya mempelajari firman Tuhan. Daniel merayu dengan mengakui dosa bangsanya. Kemudian Daniel menjadi perantara dengan memohon kasih karunia atau rahmat. Kemudian jawaban Tuhan itu adalah pekerjaan Mesias, menjelaskan penglihatan Daniel. Kemudian jawaban Tuhan mengenai dengan kalender nubuatan. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu di bahagian doa Daniel. Daniel memberitahu pentingnya mempelajari firman Tuhan. Daniel 9 ayat 1 hingga 2. Bagaimana Daniel menjelaskan penting sekali mempelajari firman Tuhan? Daniel 9 ayat 2 mengatakan, pada tahun pertama kerajaan itu
Aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Daniel telah mengkaji kitab suci dan dia mengetahui bahwa Yerusalem akan kekal hancur selama 70 tahun semasa mereka tinggal di Babel. Ini adalah akibat daripada dosa umat Tuhan. Melalui pengkajiannya terhadap kitab suci yang ada padanya, Daniel juga menyadari betapa serius dosa bangsanya. Daniel mengucapkan doa ini dalam tahun 539 sebelum Masehi, tahun di mana Empayar Persia menggantikan Babylon. Pada masa itu, Daniel telah melayani Babylon selama hampir 70 tahun dan penghancuran keseluruhan Yerusalem dan Bait Suci telah terjadi hampir 50 tahun sebelum 586 sebelum Masehi. Dia memahami masa dia tinggal dan dia berpaling kepada Tuhan untuk menuntut janji-janjinya. Seperti Daniel, kita juga hidup dalam zaman nubuatan hari ini. Dari pembelajaran kita dari kitab suci, kita akan mengetahui tentang yang pertama, penjelasan tentang dunia ini, tempat kita hidup sekarang. Dan kita mengetahui akhir dari kejahatan dan awal dari kerajaan Allah. Kemudian ketiga, tempat kita dalam rencana Tuhan dan bagaimana berperilaku sesuai dengan itu. Kemudian yang keempat, kita mengetahui dari pembelajaran kitab kita kisah kontroversi antara baik dan jahat. Kelima, keadaan semasa kita dalam kalender nubuatan Allah. Keenam, berharap di tengah-tengah dunia yang tidak dapat memberikannya. Itulah dia, saudara, bagaimana Daniel mengajar kepada kita bahwa sangat penting kita mempelajari kitab suci atau firman Tuhan. Seterusnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dalam topik yang kedua, kita mempelajari Daniel merayu dengan mengakui dosa bangsanya. Dalam Daniel 9 ayat 3 hingga 14. Namun pertanyaannya, bagaimana Daniel merayu kepada Tuhan? Dosa siapa yang diakui oleh Daniel sebenarnya? Daniel 9 ayat 5 mengatakan, "Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu." Doa Daniel adalah doa syafaat seperti doa Musa dan doa Elia. Daniel mengakui dosa bangsanya menjadi miliknya sendiri, datang kepada Allah dengan segala dosa dan ketidaklayakan mereka. Nah, saudara, kita perhatikan doa Daniel. Yang pertama, Daniel tidak meminta apa-apa penjelasan tentang bencana-bencana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Kedua, doa ini adalah rayuan untuk kasih karunia Tuhan, memohon kerelaan Tuhan untuk mengampunkan umatnya walaupun mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, rayuan untuk menghormati nama Tuhan. Oleh itu, doa itu tidak didorong untuk kesenangan pribadi Daniel atau untuk bangsanya, tetapi demi Tuhan sendiri. Nah, dalam bahagian ini, saudara, sangat jelas bahwa Daniel tidak berkompromi dengan dosa. Daniel tahu mereka telah melanggar hukum Tuhan. Mereka tidak mengendahkan peringatan Tuhan dan mereka patut dihukum. Namun, Daniel menjadi perantara bagi orang-orang dan meminta belas kasihan Tuhan. Kalau kita berdoa untuk orang lain, Tuhan mendengar doa kita dan dapat bertindak untuk kebaikan mereka dengan syarat seperti yang dilakukan oleh Daniel. Jadi bahagian ini, saudara, menjelaskan kepada kita begitu penting untuk kita berdoa dan sangat penting kita memperhatikan kata-kata dan apa yang kita mahu doakan. Seterusnya, saudara, topik yang ketiga, kita mempelajari di bahagian ini Daniel bertindak sebagai perantara dengan memohon kasih karunia, yaitu di dalam Daniel 9 ayat 15 hingga 19. Namun pertanyaannya ialah, bagaimana Daniel menjadi perantara? Apa yang dia lakukan?
dan apa tindak balas Tuhan. Daniel 9 ayat 17 mengatakan, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Nah, apa makna doa ini saudara? Apa makna kata-kata Daniel ini? Daniel berdoa untuk penyembuhan dan pengampunan yang tidak patut. Dia menjadi perantara bangsanya dengan Tuhan. Daniel sendiri mengakui dosa bangsanya kepada Tuhan. Daniel juga menyamakan dirinya dengan bangsanya itu. Dalam beberapa aspek, Daniel telah menggambarkan peranan Kristus sebagai perantara kita. Apa yang memberi keyakinan kepada Daniel sebagai perantara menyampaikan doa kepada Tuhan bagi bangsa-bangsanya? Daniel 9 ayat 16 hingga 19 mengatakan, inilah keyakinan Daniel untuk menyampaikan doa permintaan untuk pengampunan Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Karena kasih Tuhan, Tuhan sangat berkasihan. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan itu pemurahan. Karena demi Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan. Dan karena demi nama Tuhan, karena nama Tuhan yang ditinggikan oleh Daniel. Pendek kata saudara, Daniel meminta Tuhan untuk menjawab permintaannya supaya nama Tuhan yang dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan. Seterusnya saudara, topik yang keempat, ini adalah topik di mana Tuhan menjawab doa-doa Daniel tersebut. Dalam bahagian ini, pekerjaan Mesias yang menjelaskan penglihatan Daniel. Daniel 9 ayat 20 hingga 24. Bagaimana Tuhan menjawab doa permohonan Daniel? Apa syarat Tuhan dalam menjawab doa Daniel? Daniel 9 ayat 23 mengatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ini berarti saudara, dari perkabaran yang disampaikan oleh Jibril, ketika Daniel sedang berdoa, Tuhan memerintahkan Jibril untuk menerangkan kepadanya tentang penglihatan yang belum dijelaskan sebelumnya. Penglihatan marah dalam Daniel 8. Daniel khawatir tentang penglihatan itu, karena dia telah memahami bahwa dosa umatnya dapat membuat penghancuran Yerusalem lebih lama lagi. Jibril memulahkan penjelasannya dengan memberitahu Daniel bahwa 70 minggu itu telah dipotong atau ditentukan untuk rakyat kamu dan untuk kota suci kamu. Dalam tempo masa itu, umat Tuhan perlu mempersiapkan diri untuk kerja yang akan dilakukan oleh Mesias untuk mereka dan bagi kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Mesias, apa yang dilakukan oleh Tuhan selama 70 minggu itu bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan, yaitu untuk menamatkan pemberontakan terhadap Tuhan. Kemudian untuk mengakhiri dosa, yaitu bagaimana Tuhan mengampuni manusia dari dosa. Kemudian untuk membuktikan kejahatan, yaitu untuk membayar harga tuntutan hukum atau pelanggaran kepada hukum. Kemudian untuk memberikan keadilan yang kekal, yaitu untuk membuat kita benar-benar akan hidup selamanya. Dan untuk memeteraikan visi dan nubuatan, yaitu untuk memenuhi nubuatan tentang Mesias. Kemudian yang terakhir, tujuan atau pekerjaan Mesias itu adalah untuk mengurapi tempat yang maha kudus, yaitu untuk membuka bait suci surgawi. Mulailah pekerjaan syafaat oleh Yesus, yaitu imam besar. Jadi beginilah saudara, apa yang dilakukan oleh Mesias sebagai pengantara bangsa-bangsa Daniel ataupun sebagai pengantara kita di bait suci surga. Nah, seterusnya saudara, dalam topik yang kelima, kita akan membahas mengenai dengan jawaban yang pasti, yaitu jawaban Tuhan tentang kalender nubuatan tersebut. Daniel 9 ayat 25 hingga 27.
Apa makna nubuatan yang dilihat oleh Daniel khususnya tentang 70 tahun dan 2300 pagi dan petang? Daniel 9 ayat 24 mengatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, apa makna perkabaran ini, saudara? Apa makna nubuatan ini? Kita lihat di screen, saudara, secara grafik, secara ringkas. Kita perhatikan, 70 minggu itu bersamaan dengan 490 tahun. Dan bila ini bermula apabila perintah membangun Yerusalem, yaitu dari Raja Artasasta di sekitar 457 sebelum Masehi, dan berakhir di tahun 34 Masehi, di mana Stefanus telah dibunuh. Nah, apa yang berlaku selama 70 minggu ini, saudara? Ada beberapa peristiwa penting yang berlaku dalam ayat Daniel 9 ayat 26 hingga 27. Yang pertama, akan disingkirkan seorang yang diurapi, seorang raja yang merujuk kepada kematian Kristus. Kemudian yang kedua, Mesias itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini merujuk kepada misi khusus Yesus dan rasul-rasul bangsa Yahudi. Ia dilaksanakan dalam minggu yang terakhir dari 27 tahun Masehi sehingga 34 tahun Masehi. Ketiga, pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. 3,5 tahun setelah pembaptisannya, yaitu pada pertengahan minggu, Yesus akan mengakhiri sistem persembahan korban, yang bererti bahwa ia tidak mempunyai kepentingan dari segi nubuatan lagi, dengan memberikan dirinya sebagai korban terakhir dan sempurna untuk satu perjanjian baru yang membatalkan keperluan untuk mempersembahkan korban haiwan. Kemudian yang kelima, minggu terakhir dalam nubuatan 70 minggu itu berhenti dalam 34 tahun Masehi, ketika Stefanus mati syahid dan perkabaran Injil menjangkau bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Inilah peristiwa, saudara, yang berlaku sepanjang 70 tahun. Nah, seterusnya, saudara, Daniel bimbang tentang tempat perlindungan, yaitu bait suci yang sunyi. Ayat 17. Karena dia masih memikirkan penglihatan yang diberikan kepadanya 12 tahun sebelumnya, yaitu dalam Daniel 8 ayat 1, yaitu penglihatan domba dan kambing jantan. 70 minggu dipotong dari tempo 2300 hari lagi dan mempunyai permulaan yang sama. Artinya, saudara, kalau kita lihat di screen, yaitu paparan grafik, selama 2300 hari maka tempat kudus akan dibersihkan. Apa artinya? Kita rujuk di screen, saudara. 70 tahun itu seperti yang kita beritahu dan bahas sebelumnya, itu bermula 457 sebelum Masehi dan berakhir 34 di mana Stefanus dibunuh, yaitu tahun 34 Masehi. Jadi permulaan 2300 hari itu juga bermula di mana perintah membangun Yerusalem dari Raja Artasasta. Dan selepas itu, saudara, 2300 tahun itu berakhir 1844 Masehi. Apa yang berlaku pada tahun 1844 Masehi, saudara, itu adalah peristiwa di mana Yesus masuk di tempat Maha Kudus, yaitu dia memulahkan pembersihan Ka'bah, yaitu memulahkan pengadilan penyiasatan. Jadi, saudara, dari paparan grafik ini untuk memudahkan pengertian kita mengetahui bahwa peristiwa 2300 tahun ini bermula dari 457 sebelum Masehi, yaitu perintah membangun Yerusalem, dan berakhir 1844, di mana disitulah proses pengadilan penyiasatan bermula.
Dari keseluruhan sekolah sahabat kita saudara, pena inspirasi juga menjelaskan, Tuhan ingin kita datang kepadanya dalam doa, agar Dia dapat menerangi pikiran kita. Dia sendiri dapat memberikan konsepsi kebenaran yang jelas. Ia sendiri dapat melembutkan dan menundukkan hati. Ia dapat mempercepatkan pemahaman untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Ia dapat membangun pikiran yang goyah dan memberinya pengetahuan dan keyakinan yang akan bertahan dalam ujian. Berdoalah kemudian, berdoa tanpa henti. Tuhan yang mendengar doa Daniel akan mendengar doa Anda jika Anda akan mendekati Dia seperti Daniel. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan penerapannya bahwa Tuhanlah yang mengawal sejarah dan peristiwa di dunia kita. Apapun kekhawatiran kita, kita serahkan dan mohon pertolongan Tuhan untuk pengakuan seperti Daniel. Dan berharaplah hanya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan kita berterima kasih kepada Daniel karena menolong kita untuk menafsirkan arti nubuatan yang sukar kita fahami. Jadi saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita. Moga ini menolong dan membantu kita dalam pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena bersama dengan kami dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada hari ini. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.